malam pada rekan-rekan media. Terima kasih karena empatinya terhadap Melita. Kenalkan, saya abangnya Melita, saya Ronald, mewakili keluarga ingin memberikan statement bahwa memang benar Melita telah berpulang tadi pagi, di jam 10 pagi. Jadi itu untuk sekarang keluarga yang ditinggalkan, kami sih masih merasa sedih banget, dan mungkin kita minta kepada teman-teman media untuk memberikan dukungan dalam doa aja. Mungkin cuma segitu yang bisa saya sampaikan tadi. Mungkin ya. Kronologinya sebenarnya Melita. Iya, Melita dirawat di Eka Hospital tadi pagi, nggak lama lalu berpulang. Untuk diagnosa dokter sih gagal jantung, itu dari dokter. Ada keluhan sebelumnya dari Melita sendiri? Ada, mungkin lain kali saya akan kasih tahu. Tadi pagi kalau boleh tahu dibawa ke rumah sakitnya jam berapa? Sebelum jam 10 pastinya. Tadi pagi kita ke rumah sakit. Ya, teman-teman, Melita Sidabutar meninggal dunia pada hari ini, dan beginilah suasana di rumah duka. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah ada bisa langsung keluar di sebelah kanan, kita bergantian dengan yang lain yang belum. Mari saudara bisa langsung keluar di sebelah kanan supaya terus berjalan, supaya jangan berhenti di belakang supaya bisa maju. Mari saudara, kerjasamanya. Sudah melihat bisa langsung keluar di pintu sebelah kanan di depan, silakan. Sedikit kan. Dan mari yang ini bisa terus berjalan, langsung keluar di pintu sebelah kanan. Mari Bapak Ibu Saudara bisa terus berjalan supaya digantian dengan di belakang. Kak, maaf ya Kak. Langsung keluar di lewat pintu di depan. Ya, teman-teman, Melita Sidabutar meninggal dunia pada hari ini, tanggal 8 April 2024. Ya, turut berduka cita atas meninggalnya Melita Sidabutar. Semoga Tuhan yang menghibur keluarga. Nah, teman-teman, siapakah sosok dari Melita Sidabutar ini? Ya, Melita Sidabutar ini adalah
penyanyi rohani Kristen, dan dia juga pernah mengikuti kontes Idol Junior musik pertama pada 2014. Ya, meskipun langkahnya hanya sampai babak spektakuler 2. Kemudian ia juga mengikuti audisi Indonesia Idol musim 11 atau special season, namun tidak lolos ke babak selanjutnya. Dan kita lihat teman-teman bahwa ya karya-karya dan juga apa yang dilakukan oleh Melita Sidabutar ini ya sangat-sangat diberkati banyak orang, karena lagu-lagu yang dia nyanyikan sangat-sangat menyentuh sekali. Nah, kita lihat bagaimana kehidupan Melita ini sebelum meninggal dunia. Di sini dikatakan sebelum meninggal Melita Sidabutar bilang, "Hidup aku bukan milik aku lagi." Ya, meninggalnya Melita Sidabutar atau Melita Patricia di Sidabutar mengejutkan publik. Penyanyi tersebut dikabarkan meninggal dunia Senin 8 April 2024. Kabar duka ini diumumkan langsung oleh pihak label melalui unggahan Instagramnya. Seperti diketahui, sebelum Melita meninggal dunia, saudara kembarnya Melissa Sidabutar telah meninggal dunia lebih dulu 8 Desember 2020 lalu. Sepasang saudara kembar ini memang terkenal lantaran sempat menjadi peserta Indonesian Idol. Nah, teman-teman, ya Melita Sidabutar ini ternyata punya kembaran, yaitu Melissa Sidabutar, dan Melissa ini telah duluan meninggal pada tahun 2020, dan pada tanggal 8 Desember 2020, dan Melita Sidabutar yang meninggal pada 8 April 2024. Ya, sama-sama tanggal 8 teman-teman, hanya beda tahun dan beda bulan. Tak heran jika meninggalnya Melita 8 April 2024 ini mengejutkan publik, apalagi dalam postingan terakhirnya di Instagram Melita, ia sempat mengaku kepergian saudara kembarnya membuat trauma. Nah, ternyata ada postingan terakhir di Instagram milik Melita ini bahwa dia sempat trauma tentang kepergian dari saudara kembarnya itu, yaitu Melissa. Dan ternyata bahwa tidak lama dia menyusul, ya, dia meninggal dunia juga. Nah, postingan tersebut merupakan cuplikan dari video bertajuk Dari Duka Menuju ke AMI Award Melita Sidabutar yang tayang di channel YouTube Anugerah Ministries Kamis 28 Maret 2024. Ya, dalam caption postingan itu tertulis bahwa menerima yang namanya kematian memang tidak akan pernah mudah, apalagi ketika orang yang meninggalkan kita untuk selamanya adalah sosok yang menjadi teladan atau role model hidup kita. Nah, kisah yang dialami Melita ketika harus kehilangan saudara kembarnya membawa kesedihan mendalam. Ada masa-masa Melita harus berhalusinasi saudaranya masih ada dan kematian kembarannya itu hanyalah sebuah mimpi. Ya, apa yang menjadi titik balik Melita sehingga akhirnya bangkit dan kembali berkarya sampai menerima penghargaan di AMI Awards? Dalam postingan tersebut, Melita mengaku bahwa dia sering lupa bahwa saudara kembarnya sudah tiada. Kematian Melissa benar-benar membuatnya trauma. Mungkin selama ini aku gampang dengan bilang kayak udahlah nggak apa-apa, Tuhan baik, aku bersyukur. Tapi sebenarnya mungkin cuman mode service ya, karena aku cuman mungkin berasa kayak yang penting aku nggak protes. Aku rasa ada momennya di mana aku bahkan melupakan kejadian itu. Karena saking traumanya aku lupa kalau Melissa tuh udah nggak ada gitu.
Saking traumanya dan lupa jika Melisa telah tiada, tak jarang Melita masih yakin saudara kembarnya masih ada di kamar. Karena kamu pikir kakak ada di kamar. Ya, tapi kemudian pas aku proses recording, proses video klipnya juga dan bahkan menangin AMI Awards, aku tahu itu cerita buat aku dengan bilang kejadian yang ke aku juga kayak gitu kok. Semuanya untuk membentuk aku supaya aku hidup karena aku tuh udah. Di kita semua udah ditebus sama Tuhan Yesus, jadi hidup aku bukan milik aku lagi. Justru untuk hidup sesuai kehendak Tuhan gitu, kata Melita. Melihat postingan ini, banyak warganet menuliskan ungkapan belangsungkawanya. Bahkan banyak pula warganet yang terkejut mendengar kabar meninggalnya Melita setelah sebelumnya saudara kembarnya Melisa meninggal lebih dulu di tahun 2020. Ya, Melisa tanggal 8 Desember, kamu tanggal 8 April dan lahir di tanggal 8. Wah, sangat luar biasa teman-teman. Mereka lahir di tanggal 8 dan mereka meninggal juga di tanggal 8. Ya, Melisa tanggal 8 Desember 2020 dan Melita tanggal 8 April 2024 dan mereka lahir pada tanggal 8. Wah, sangat luar biasa sekali. Mungkin ada sesuatu ya rencana Tuhan di balik semuanya ini. Akhirnya Melisa dan Melita sudah bertemu di surga, bernyanyilah bersama malaikat di surga. Rest in peace. Postingan terakhir bahas tentang podcast Melisa. Sekarang akhirnya dia benar-benar bertemu dengan saudara kembarnya. Rest in peace Melita. Terima kasih untuk semua karyamu, terlebih lagu rohani yang meneguhkan banyak jiwa umat Kristen. Nah teman-teman, itulah tentang kematian atau meninggalnya Melita Sidabutar, dan kita mengucapkan turut berduka cita. Ya, semoga keluarga diberikan kekuatan oleh Tuhan dan juga diberikan Roh Kudus sehingga mereka bisa mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.